Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, flora, dan fauna. Banyak dari kekayaan Indonesia yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang pada umumnya, seperti serat. Indonesia memiliki banyak sekali tumbuhan yang bisa berguna dan dimanfaatkan untuk menjadi serat, seperti serat kenaf. Apa itu serat kenaf? Saya akan jelaskan. Tanaman kenaf atau yang memiliki nama latin Hibiscus cannabis L merupakan salah satu kelompok tanaman penghasil serat alami yang memiliki arti ekonomi tinggi untuk bahan baku berbagai macam industri. Kenaf, rosella, dan jute dulu dikenal sebagai bahan baku utama karung goni guys. Sejalan dengan perkembangannya zaman, serat kenaf banyak digunakan pula untuk industri-industri seperti menghasilkan kertas berkualitas tinggi, geotekstil, fiber drain, interior mobil, dan masih banyak lainnya. Selain itu, daun kenaf juga baik untuk industri pakan ternak karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi yaitu sekitar 24-30%. Sedangkan bijinya mengandung lemak sekitar 20%, sangat baik untuk industri minyak goreng. Selain itu, dari tanaman kenaf sangat baik untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan udara karena tanaman ini dapat menyerap banyak CO2 dari udara bebas, lebih tinggi dari beberapa jenis tanaman penghijauan seperti pinus dan lain-lain. Kenaf merupakan tanaman semusim yang berumur 3,5 sampai 4 bulan. Mudah dibudidayakan, mampu beradaptasi di berbagai lingkungan suboptimum seperti tanah masam, lahan banjir, lahan kering, dan lahan gambut. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan tentang budidaya dari tanaman kenaf itu sendiri. Yuk lanjut. Pada kondisi kering, sebaiknya tanah diolah dengan bajak 1-2 kali dan diratakan. Namun, untuk lahan bekas padi, untuk manfaat kelembaban tanah bisa tanpa olah tanah. Namun tetap membuang tanaman semak atau gulma lainnya yang besar. Lahan bisa langsung ditanami di bekas larikan padi. Waktu tanam. Walaupun tanaman kenaf tahan genangan, namun tanam dilakukan pada saat tanah masih kering, tidak tergenang atau terlalu berair, karena benihnya akan masuk bila terendam air. Waktunya sekitar 1-2 bulan sebelum banjir datang untuk memberi kesempatan tanaman kenaf tumbuh tinggi sebelum terendam air. Musim tanam utama di Jawa adalah pada hari sampai 12 jam yakni Agustus-Desember, tergantung pola banjir di lokasi pengembangan. Jarak tanam yang teratur akan menghasilkan tanaman yang pertumbuhannya baik. Tanaman dengan cara ditugal, jarak tanam yang dianjurkan adalah 20 cm x 20 cm atau 30 cm x 10 cm. Jarak tanam yang terlalu rapat akan menghasilkan tanaman dengan diameter batang yang kecil-kecil sehingga produksi seratnya juga rendah. Jarak tanam diikuti dengan jumlah tanaman per lubang. Hanya satu tanaman saja yang menghasilkan tanaman yang besar dan tinggi sehingga produksinya juga tinggi. Pemeliharaan tanaman. Untuk penjarangan tanaman dilakukan pada umur 2-3 minggu setelah tanam dengan mengurangi tanaman dan meningkatkan satu tanaman yang terbaik per lubang. Penyiangan dilakukan bila rumputnya banyak dan akan mengganggu pada saat akan dilakukan pemupukan. Jadi, pada prinsipnya pemupukan pertama dan kedua harus bersih dari rumput supaya pupuknya dapat diserap tanaman dengan sempurna. Lalu, pemupukan dilakukan dengan cara ditugal dan ditutup tanah. Ketepatan waktu pemupukan sangat menentukan pertumbuhan. Pupuk ke-1 dapat bersamaan waktu tanam atau saat tanaman berumur 7-10 hari. Pemupukan kedua
pada umur 25-30 hari dengan dosis 2/3 N berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Dosis pupuk tergantung kesuburan tanah. Dosis yang dianjurkan adalah 100-200 kg Ponska tambah 100-200 kg urea per hektar. Panen dan perendaman. Umur panen sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan. Kriteria panen yang sangat tepat adalah pada saat 50% dari populasi tanaman sudah mulai berbunga sampai paling lambat 10 bunga mekar. Panen terlalu awal akan menurunkan produksi sampai 25% dan kekuatan seratnya rendah. Bila panen melambat juga akan menurunkan kualitas serat menjadi berwarna coklat sampai hitam dan kekuatannya rendah. Panen dilakukan dengan cara memotong batang kenaf sekitar 5 cm di atas tanah. Kemudian batang berdaun diikat sekitar seberat 25 kg dan kemudian dibawa ke lokasi perendaman dan ditumpuk secara teratur. Perendaman bisa langsung di petak tanam bila di lokasi itu tanah masih ada genangan. Bila juga di petak lain atau parit yang masih banyak airnya, batang ditumpuk setinggi 3-5 lapis tergantung kedalaman air pedalamannya. Dan dipatok dengan bambu atau diberi pemberat dengan tanah dalam karung agar batang terendam air dan tidak hanyut. Proses rating sangat menentukan kualitas serat yang dihasilkan waktu perendaman sekitar antara 14-20 hari. Proses rating tidak boleh terlalu lama atau terlalu cepat. Semuanya tergantung pada kondisi batang atau kulit yang direndam, yaitu apakah sudah masak atau belum. Masak artinya bila kulit ditekan akan keluar serat yang sudah terurai. Kalau belum masak artinya bila kulit ditekan dengan ibu jari belum keluar serat yang terurai, hanya kulit tebal yang lepas dari kayunya. Serat yang belum masak akan berwarna hitam dan kaku. Hal ini akan merugikan para petani dan merusak alat-alat di pabrik. Batang kenaf yang sudah masak diambil seratnya dan dicuci agar serat bersih dan berwarna putih, dan kemudian dijemur. Penjemuran dan pengobalan serat. Hasil rating berupa serat kemudian dijemur terik matahari dengan menggantung pada galah dari bambu atau kayu. Lama penjemuran sekitar 2-3 hari. Setelah kering, kadar air sekitar 10-13%. Serat kemudian dikumpul rapi dan diikat atau dibal dengan besar tertentu yang memudahkan untuk mengangkut. Selanjutnya serat dijual atau disimpan dalam gudang penyimpanan secara rapi sebelum dijual. Nah, itu saja pengetahuan dan budidaya tentang serat kenaf yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Sampai jumpa semuanya.